Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa UJ TV. Kita berjumpa lagi di acara UJ Talk eksklusif IKN setiap hari Senin pagi pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Pancawati Dewi kembali ditemani oleh Dr. Agus Dharma. Selamat pagi Pak Agus. Ya. Beliau adalah Ketua Program Studi S1 Arsitektur di Universitas Gunadarma yang akan membantu saya menjadi host di pagi ini. Dan sudah hadir di studio kedua narasumber kami. Yang pertama akan saya sapa dulu Pak Rasik. Selamat pagi Pak Rasik. Pagi Bu Panca. Ya, Dr. Insinyur Rasik Hasan MTArs, beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Universitas Gunadarma. Dan satu lagi Ibu Dr. Sri Wulandari, SDMT. Selamat pagi. Pagi Bu Panca. Baik, beliau adalah Ketua Magister Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Dan pemirsa UJTV, untuk pagi hari ini kita akan mengangkat topik Serambi Nusantara, di mana nama Serambi Nusantara itu diberikan untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai identitas teras atau halaman depan dari IKN. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pagi ini, kita ikuti dulu tayangan berikut. Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibu kota negara Nusantara. Dilatar belakangi oleh wilayah geografis Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang menjadi pintu awal atau penghubung utama menuju IKN Nusantara, maka sangat tepat apabila kabupaten dan kota yang berada di sekitar IKN Nusantara pada prinsipnya bisa menjadi teras atau serambi IKN Indonesia baru. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara membangun dan membentuk Serambi Nusantara, yang bakal menjadi ciri khas bagi daerah yang berjuluk Benua Taka, dan menjadi halaman depan atau teras IKN Nusantara. Diharapkan ini akan menjadi pusat perhatian pembangunan di IKN Nusantara yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pengembangan kawasan dalam Ibu Kota Nusantara didasarkan pada 8 prinsip pembangunan yang mengedepankan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara didasari oleh kaidah penghidupan yang berkelanjutan sustainable livelihood untuk menjaga keseimbangan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk memastikan semua pihak termasuk perempuan, anak, pemuda, lansia, dan disabilitas dapat terlibat dan menerima manfaat dari setiap program pembangunannya. Selain itu, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara juga didasarkan pada pengurangan risiko terhadap perubahan iklim dan bencana. Pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara memperhitungkan keterkaitan dan konektivitas dengan daerah di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara. Keterkaitan dan konektivitas tersebut tidak hanya dari sisi penyediaan infrastruktur, tapi juga menyangkut hubungan dan kerja sama sosial antar penduduk serta hubungan dan kerja sama ekonomi yang saling mendukung dan menguatkan. Saya Ibu Yaleswati SPDMM, saya selaku Kepala SMP Negeri 5 PPU. Ada Ibu sudah merasakan dampak yang langsung bisa dirasakan terkait dengan awal pembangunan IKN ini, Bu? Dampak yang kita rasakan yaitu dari infrastruktur ya Bu ya, akses jalan sudah mulai nyaman. Dari yang saya kurang lebih 20 tahun, luar biasa jalanan itu Bu, sekarang sudah kita rasakan, itu yang utama aksesnya Bu. Kemudian juga mungkin lapangan kerja ya Bu ya, lapangan kerja yang bisa ikut berpartisipasi walaupun jumlahnya sangat sedikit menurut saya, masih sangat minim yang direkrut dari pekerja-pekerja dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian yang ketiga yang saya rasakan yaitu karena saya di dunia pendidikan, jadi akses pendidikan terutama untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Contohnya ada Gunadarma, itu sangat dekat sekali dengan SMP Negeri 5 PPU, karena saya tahu Gunadarma itu merupakan
sekolah perguruan tinggi yang luar biasa, karena kebetulan sepupu saya mayoritas di sana, Bu. Gunadarma di Jakarta ya, Bu ya, sangat tersohor Gunadarma. Jadi saya sangat takjub dan kaget, Gunadarma aja mau membuka akses pendidikan di sini, apalagi yang lain. Jadi itu yang saya rasakan, anak-anak juga bisa sekolah itu tidak mesti harus keluar dari Kabupaten PPU. Sudah ada fasilitas pendidikan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang utama adalah akhirnya muncul motivasi orang tua yang selama ini anak mungkin lulus SMA, SMK bekerja. Jadi sudah berpikir, karena kemarin alasannya mungkin pembiayaan karena harus keluar daerah ya, Bu ya. Dan kalau ada di wilayah kita apalagi Penajam, dan cukup luar biasa, saya bangga karena Gunadarma bisa berdiri di Serambi Nusantara. Dan posisinya sangat strategis, Bu, di tengah. Jadi yang wilayah dari Grogol, dari Babulu sudah, dan itu tentunya nanti akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kita bisa dari segi warung, toko ya, Bu ya, kemudian kos-kosan mungkin. Nanti mahasiswa yang dari Grogol, yang mungkin dari wilayah ya selatan bisa datang ke sini. Mungkin itu, Bu ya. Jadi harapannya cukup besar ya, Bu ya, untuk Harapan kedepannya. besar. Mungkin kalau kemarin PPU tidak ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara, jalanan itu kapan akan berakhir, terutama akses jalan, Bu. Akses jalan kita luar biasa. Sekarang saya tembus sampai ke titik nol itu 1 jam tembus, 1 jam tembus. Kalau dulu mungkin bisa 2 sampai 3 jam, Bu, sampai di situ karena harus menghindari lobang-lobang dan sepertinya sejak saya tahun 99 di sini nggak pernah bagus jalanan itu. Tapi sejak ditetapkan IKN, saya kagetnya luar biasa. Jalan tol mulus sudah menuju ke wilayah Sepaku yang merupakan salah satu bagian kecamatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik pemirsa UGTV, kita akan segera awali saja segmen 1 ini, bincang-bincang kita. Dan pertama saya ingin ke Pak Rasik dulu. Pak Rasik, ini menarik dengan istilah Serambi Nusantara, di mana sekarang Kabupaten Penajam Pasir Utara memang sedang giat-giatnya mencetuskan slogan ini, Serambi Nusantara, untuk supaya pembangunan khususnya di Kecamatan Penajam itu bisa menjadi teras atau halaman depan dari IKN. Pendapatnya atau tanggapannya? Iya. Pertama dari istilah ya ini ya, istilah ada Serambi dan ada Nusantara. Serambi seperti yang kita tahu sebetulnya kan tempat pertemuan dari eksternal ke internal kan ya, dari luar ke dalam. Serambi adalah media atau titik temu untuk menunjukkan nanti jati dirinya siapa. Gitu. Ada Serambi Mekah, itu kan artinya Aceh bagaikan Mekah di Indonesia gitu, sebagai serambinya. Jadi dua kata ini sebetulnya memang mengisyaratkan bahwa ibu kota atau IKN ini memang di-create untuk menjadikan ibu kota ini sebagai simbol. Ya. Jadi ada teras, ada Serambi, titik temu untuk menuju ke Indonesia, yang kemudian Indonesia diistilahkan dengan Nusantara. Nah di situ sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dengan keyakinan diri Indonesia dengan keragaman budaya dan keragaman banyak hal ya, dari bahasa, dari karakteristik penduduk, dari pakaian, kemudian dari pulau-pulau yang terserak. Bayangkan Indonesia itu negara besar dengan 17.000 pulau, yang luasnya itu setara dengan 11 negara-negara di Eropa. Kemudian juga bahkan di Kalimantan itu lebih besar dari negara Thailand. Sumatera sendiri lebih besar dari Jepang gitu. Artinya ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar sebagai sebuah wilayah yang kemudian disimpulkan menjadi kata Nusantara, yang di dalamnya ada banyak keragaman yang ingin ditunjukkan dalam sebuah serambi gitu. Ini sebuah kata yang sangat sangat perfect untuk menunjukkan bahwa IKN ini akan dibawa ke sana gitu. Jadi ada faktor-faktor budaya, keragaman dan sebagainya yang ingin ditunjukkan dalam serambi itu gitu. Jadi ini kata yang sangat tepat. Dan kekuatan sebuah bangsa sebetulnya adalah dari sisi kulturnya kan. Tidak ada keunikan sebagaimana yang kita punya di negara kita itu sebagaimana negara-negara lain. Dan itu sebetulnya menjadi kekuatan dalam segala hal. Ribuan bahasa yang ada, ribuan karakteristik. Contoh misalnya di Belanda aja pakaian adat hanya satu, tapi sudah mendunia.
Nah kita itu kalau lihat kan ya Pak Jokowi menunjukkan Banyak diri ya sekali, ya. dengan keragaman pakaian dari berbagai adat itu ditunjukkan. Negara lain tidak punya. Belanda hanya satu tapi sudah mendunia. Jadi ini sebetulnya harapan yang disandarkan pada IKN ini untuk menjadi bagian penting di dalam menunjukkan kebinekaan di Indonesia, dan itu modal besar gitu. Modal besar untuk menjadi kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Saya kira itu, Bu Panca. Oke, baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan lain, Bu Wulan mungkin juga ada tanggapannya ini. Menarik ini sebenarnya istilah Serambi Nusantara ini. Ya, betul Bu Panca. Jadi begini, kalau saya dari sisi teknik sipil ya, dalam bayangan saya adalah yang namanya Serambi itu kan ruang depan. Di mana di ruang depan itu biasanya kita bisa melihat ke dalam. Nah, dalamnya di sini adalah saya akan bicara dari sisi infrastruktur. Harapannya adalah infrastrukturnya memang canggih, smart, dan di mana masyarakat di sana untuk menggunakan infrastruktur yang ada itu seperti pada saat kita di kota-kota besar, di kota-kota dunia yang lain, mudah, nah, Bu. Dan semua terintegrasi. Jadi dalam bayangan saya adalah begitu kita masuk ke dalam Serambi ini, kita akan melihat oh infrastrukturnya nih bagus sekali gitu. Terus kemudian mudah untuk dicapai, terus kemudian terintegrasi secara smart. Di mana kalau misalnya kita setahu saya di IKN itu nanti akan dihubungkan dengan satu sistem informasi yang sangat terintegrasi dan canggih gitu. Jadi begitu kita masuk kita sudah tahu oh saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu loh. Jadi sudah tahu arahnya kita mau kemana. Itu dalam bayangan saya yang namanya Serambi. Jadi saya memang melihat bahwa kata Serambi ini memang sangat tepat untuk kita sematkan di ibu kota IKN ini. Kurang lebih begitu Bu Panca. Tapi saya kalau misalnya udah ngomong gini jadi suka penasaran itu nanti tahun 2045 tuh wannabe kayak apa gitu loh. Pasti akan sangat canggih sekali gitu loh Bu. Ya, memang khususnya Serambi Nusantara ini di Kabupaten Penajam Pasir Utaranya. Ya, oke. betul. Pak Agus mungkin bisa melanjutkan. Ya, sangat menarik ya kalau kita membahas tentang Serambi Nusantara khususnya di Kecamatan Penajam ini di mana kampus Gunadarma yang pertama dari sana. Ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih untuk Pak Rasik. Sebuah pembangunan IKN pasti mempunyai dampak multidimensi. Multidimensi mungkin dari transportasi, dari pendidikan, pertanian, mitigasi bencana dan sebagainya. Kira-kira gimana gambaran umumnya dampak IKN ini terhadap Serambi Nusantara yang sekarang sedang berkembang? Iya, memang kan sebuah pembangunan wilayah baru itu pasti, dan kita IKN ini sudah dilandasi oleh konsep-konsep, sudah pemikiran yang sangat komprehensif ya dari berbagai pihak tentunya. Dan tadi Serambi Nusantara itu sebagai kata kunci, Nusantara kata kunci untuk pembangunan IKN ke depan. Nah di situ kan sebetulnya ada keinginan untuk menunjukkan tadi kebinekaan yang kita punya dan seluruh keragamannya. Nah, dengan demikian maka tentu IKN ini harus dibangun secara komprehensif karena itu adalah ruang kehidupan kan Pak ya. Ruang kehidupan, maka seluruh sistem itu tentunya juga harus di-create sedemikian rupa sebagai sebuah ekosistem baru. Tentunya fasilitas-fasilitas yang mendukung juga harus sudah terintegrasi. Karenanya ada konsep bagaimana organisme hidup IKN dibayangkan sebagai sebuah organisme, ada jantungnya, ada paru-parunya, ada tangannya, ada kakinya. Itu kan semuanya adalah bagaimana agar IKN ini menjadi sebuah ekosistem yang terintegrasi. Karenanya ada kawasan pendidikan, ada kawasan perbelanjaan, ada kawasan perkantoran, hunian, olahraga, semua sudah di-create sedemikian rupa dengan sentuhan-sentuhan. Misalnya ada teknologi, ada forest city, kemudian juga dan sebagainya lah yang sudah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sebuah panduan bagaimana IKN ke depan akan dibangun. Jadi tentunya ini perlu kita menaruh harapan ke depan bagaimana Indonesia nanti bangkit ke depan dengan tadi kata kunci Nusantara itu. Jadi saya kira ini sangat besar harapan bagi kita seluruh bangsa untuk melihat ke depan. Seperti tadi Bu Wulan membayangkan kira-kira nanti IKN kayak apa ya gitu 2045. Kita sudah sangat dari sekarang sudah ada kebanggaan yang muncul ya bahwa ada harapan untuk kebanggaan ke depan bagaimana IKN nanti terbangun gitu. Saya kira itu Pak Gus. Kalau dilihat dari perencanaan wilayah kan Serambi Nusantara itu merupakan ini ya hinterland ya. Jadi kawasan penopang dari
IKN gitu ya Pak IKN ya. itu sendiri. Jadi mungkin sekali banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensupport Ya. kawasan intinya gitu ya. Ya. Kira-kira yang nanti paling dominan terasa di awal-awal itu apa Pak? Ya kan, yang memang paling awal kan pemerintah hanya sebagai Infrastruktur, Pak. stimulasinya itu di kawasan inti kan, yang Iya. pemerintah menekankan pada itu sampai 2024 di awal hanya berapa persen dari luas keseluruhan. Jadi tentunya ini akan menjadi concern dari semua pihak gitu ya untuk bisa berkontribusi terhadap bagaimana IKN ke depan. Karena pemerintah memang hanya pada bagian inti saja. Nanti tentu akan berkembang ke sekitarnya. Tapi dengan dengan moto-moto atau dari kata Nusantara sendiri itu akan memberi dampak bahwa inilah negara kita dengan seluruh keragamannya, dan ini akan menjadi serambi kita, tempat titik awal kita mengenal Indonesia gitu. Jadi itu saya kira gaung itu yang perlu kita sadari, dan karenanya nanti daerah-daerah hinterland itu mengacu pada arahan utama di kawasan inti Nusantaranya itu. Baik. Mungkin saya bisa melanjutkan ini. Seperti di tayangan video tadi ada sekilas, meskipun tadi juga pembangunan infrastruktur yang di KIPP-nya sudah kelihatan, Istana Negara, tapi ada juga proses pembangunan yang sekarang itu sudah berjalan di sekitarnya, termasuk juga di Serambi Nusantara atau di Kabupaten PPU itu adalah jalan. Itu sangat terasa sekali. Kita pada waktu terakhir ke sana kemarin Pak Agus ya, kita sudah bisa melihat bagaimana akses jalan sudah bagus. Bahkan pada waktu itu saya sempat melakukan wawancara dengan beberapa orang ada di sana, dampaknya sudah terasa ke perekonomian gitu. Nah, Bulan mungkin ini bisa menceritakan terutama dampak yang di sini yang paling terasa itu adalah saat ini sudah dirasakan. Itu adalah infrastruktur jalan gitu. Mobilitas lancar, akses lebih dekat dan sebagainya. Mungkin bisa menambahkan. Ya, buat suatu kota yang baru, ini kan kita menganggap bahwa IKN itu satu kota yang baru. Dan di mana memang itu pasti akan ada banyak menghubungkan ke kota-kota lain. Terakhir saya ke sana juga saya sudah melihat sekitar tahun lalu saya ke sana. Itu tuh jalan sudah mulai dibangun semua gitu kan. Jalan yang tadinya mungkin hanya jalan aspal biasa sekarang udah dibeton gitu kan. Dengan dibangun jalan beton terus kemudian diperlebar akhirnya bisa membuat kendaraan logistik bisa masuk ke dalam. Logistik itu tidak hanya dari sisi material untuk pembangunan, tetapi juga logistik untuk bahan pangan juga, gitu loh. Artinya apa? Artinya dengan jalan yang bagus, dengan jalan yang halus, dengan jalan yang lebar, itu sangat memungkinkan untuk terjadi pergerakan barang dan jasa. Nah, artinya apa? Artinya udah jalan lebar. Di situ pasti banyak ya. Bayangan saya waktu itu sih ingat saya ada depan ada supir truk gitu kan. Supir truk itu dengan membawa material-material itu kan kadang lelah ya Bu ya, capek. Nah, di situ dibutuhkan restoran-restoran di pinggir untuk rest area gitu kan. Di situ sudah dipastikan bahwa penduduk sana pasti akan melihat ini peluang bisnis nih gitu loh. Artinya bahwa dengan adanya infrastruktur ini pasti akan membuat perekonomian di sekitarnya akan sangat berkembang. Terus kemudian yang menarik juga titik-titik infrastruktur itu tidak hanya di jalan waktu itu yang dari tol Balikpapan menuju IKN, tetapi ada yang dari Pulau Balang juga, Bu. Pulau Balang itu yang sekarang setahu saya juga sudah mulai mau dibuka. Dan antara jembatan Pulau Balang menuju ke PPU-nya pun juga waktu itu jalannya sudah mulai diperbaiki dengan baik. Dalam bayangan saya itu pasti akan mempengaruhi ke daerah-daerah perkebunan di sana. Gitu loh, dan ekonomi pasti akan berjalan dengan baik ya Bu ya, berkembang dengan pesat. Kurang lebih gitu. Jadi memang kata kuncinya pada saat pembangunan sekarang adalah jalan sih, infrastruktur jalan, ditambah juga infrastruktur untuk sumber daya air. Nah, di mana waktu itu kan sudah dibangun bendungan Sepaku Semoy. Nah, itu kan Sepaku Semoy itu nanti akan menyediakan air baku. Gitu kan. Dan sekarang pun juga rasanya juga tetap sudah bisa dipakai. Gitu. Jadi dengan infrastruktur yang ada sekarang, saya yakin memang apalagi setahun sekarang terakhir Ibu berkunjung itu pasti kerasa sekali denyut ekonomi di sekitar situ. Gitu loh. Dan saya yakin juga sudah mulai banyak tuh pusat-pusat ekonomi di sekitarnya, dan pasti masyarakat juga akan terbantu. Padahal ini tanda kutip masih belum berapa persen sih pembangunannya. Awal sekali. Gitu ya. Ya, memang yang sempat kami lihat pada waktu itu kami sempat melakukan beberapa wawancara gitu ya
baik untuk jasa penginapan, Ya. makanan, itu Booming tumbuh, gitu ya? tumbuh dengan lumayan kelihatan dan Ya. pesat gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari masyarakat sendiri, aksesibilitas juga Ya. sangat-sangat terbantukan, lebih mudah, lebih cepat, itu kan menghemat waktu juga. Ya, betul. Tapi gini Bu, selain ya pastilah itu meningkatkan perekonomian. Tadi kalau kita lihat bagaimana proses pembangunan jalan, tentunya ini dampak lingkungan. Ya. Nah, ini mungkin melihat seperti ini apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Kalau saya melihat bahwa rencana dari IKN ini matang Bu ya. Jadi di mana 75% itu untuk kawasan Forest City. Gitu. Terus kemudian 25% untuk kawasan yang dibangun. Artinya apa? Memang pasti dampak lingkungan ada. Kalau menurut saya memang tetap harus dipertahankan, harus digalakkan, disosialisasikan kepada masyarakat. Tolong dong nih dijaga gitu dari sisi dampak lingkungan. Artinya apa? Kalau artinya juga untuk dari tata kotanya juga harapan saya untuk di daerah-daerah Serambi Nusantara ini pun juga tetap harus ditata dengan baik gitu. Jangan ditata dengan baik dan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Oh di daerah ini sebaiknya buat daerah bisnis. Oh di daerah ini harusnya untuk daerah tangkapan air hujan. Nah buat saya menurut saya pasti akan ada dampaknya ya, tetapi paling tidak mumpung ini masih mulai berjalan proses pembangunannya, harus mulai disosialisasikan dari sekarang kepada masyarakat, seperti tolong dong dibantu nih gitu loh, bahwa kita harus pembangunan ini tetap berjalan tapi tolong lingkungan dijaga, jangan sampai semua tanah ditutup dengan bangunan beton karena mau bikin penginapan yang cukup banyak gitu kan, kalau udah bangunan beton nanti air mau lari kemana, nah gitu. Jadi dampak lingkungannya sih pasti ada, tetapi saya ingin sekali diminimalisir karena yaitu karena konsep dari kota IKN ini adalah Forest City. Gitu loh. Jantungnya dunia ya, jantungnya pernapasan Indonesia gitu. Kurang lebih gitu sih Bu. Ya, memang pembangunan infrastruktur sekarang tuh masif sekali ya, di IKN maupun di Serambi. Tapi memang masyarakat harus bersabar dulu karena memang dampak-dampak seperti debu. Ya pasti ada, pasti debu. Karena kendaraan-kendaraan proyek ya memang harus ada proses ke situ dulu. Tapi walaupun mereka sudah mendapatkan benefit ya, dari penduduk aslinya sudah mendapatkan benefit di mana mereka sudah bisa membuat penginapan untuk pekerja dan sebagainya gitu ya. Baik, menarik para pemirsa. Belum, masih ada satu yang mau saya tanyakan dulu. Oh silakan Bu Panca. Kita masih ada waktu. Bu Wulan, tadi kan kita sudah melihat pembangunan infrastruktur ya, ada dampak lingkungannya yang memang tidak bisa kita hindari, kemudian juga dampak perekonomian. Ada satu lagi Bu, kalau kita lihat pastilah dengan adanya pembangunan yang cukup masif tadi disampaikan Pak Agus Dharma, kebutuhan SDM. Ya, setuju. Nah, ini nanti giliran nih kebutuhan SDM karena Bu Wulan yang dari sipil, Pak Rasik yang dari arsitektur perencana, bisa diceritakan Bu. Yang pasti ini kan masih di tahap awal ya. Pada tahap awalnya berarti kan membutuhkan tenaga kerja khususnya di bidang pembangunan. Pembangunan, ya. Artinya apa? Karena ini kan mau bikin bangunan-bangunan banyak sekali. Kalau misalnya kita ngeliat master plan itu banyak banget. Artinya pasti dibutuhkan tenaga sipil dan tenaga arsitektur, gitu loh. Harapannya adalah kalau saya untuk kedepannya tenaga kerja ini justru datangnya dari lokal, gitu. Harapannya situ. Artinya apa? Kita perlu sekali untuk membangun SDM di tingkat lokal, di tingkat Serambi Nusantara ini, di tingkat di daerah di sini, supaya di sekitar situ bisa terberdayakan semua. Dan kalau saya melihat bahwa ini peluang besar sekali buat masyarakat di sana, gitu loh, bahwa ini loh dengan adanya perkembangan yang cukup pesat ini, perlu loh kita meningkatkan keterampilan diri kita, sumber daya diri kita, supaya nanti sampai tahun 2045 masih lama banget ya Bu. Ini pasti lulusan ke depan ini pasti akan terserap di situ. Pertama memang dari bidang teknik sipil dan arsitektur ya, karena kan biar bagaimanapun yang pertama untuk membangun di lapangan terjun itu yang kelihatan itu kan biasanya tim sipil dan arsitek, walaupun di belakang konseptornya juga banyak gitu. Tetapi karena yang ada di lapangan itu pasti yang terlihat adalah orang-orang sipil dan orang-orang arsitektur. Nah di sini juga memang dibutuhkan ya, kalau menurut saya dibutuhkan peningkatan dan sosialisasi atau enggak kursus-kursus atau kuliah gitu kan, apalagi tadi gitu makanya yang pendaftar di teknik sipil cukup banyak ya, di kampus. Dan memang saya sih sangat bahagia karena Universitas Gunadarma tuh memberikan gebrakan baru gitu loh.
satu-satunya kampus yang sekarang sudah ada di PPU. Ya. Gitu kan. Artinya ini memberikan kesempatan buat masyarakat PPU untuk generasi-generasi sekarang untuk bisa menimba ilmu di Universitas Gunadarma sehingga nanti begitu lulus kan paling 4 tahun lagi ya. Ya, 4 tahun lagi tuh masih 2027 tuh masih 2045 kan kita adanya 2045 itu kan masih itu baru di betul. kawasan Ya, IKN-nya aja, belum nanti di kawasan sekitar IKN itu kan pasti pasti butuh berkembang juga. berkembang. Selain teknik sipil arsitektur mungkin nanti dari pariwisata juga Ya. banyak lagi. Ya, Banyak memang ya. yang kemarin kita sempat ke sekolah-sekolah itu kan Pak Agus, pada waktu itu kita memang berbincang-bincang dengan guru-guru yang ada di sana, sangat besar sekali harapan tidak hanya guru sebenarnya, masyarakat lokal yang ada di sana adalah keterlibatan. Ya. Keterlibatan terutama SDM lokal. Sehingga mereka sekarang saat ini memang bersiap diri untuk mempersiapkan ini SDM lokal yang akan dicetak, katakan seperti itu. Nah, dari Pak Rasik ini, dari sisi arsitektur Pak, kita tahu teman-teman kita sudah banyak yang terjun ke sana kan, untuk yang arsitek-arsitek, untuk udah banyak sekali peluang-peluang kerja yang ada di sana dan lain sebagainya. Untuk SDM-nya gimana Pak? Ya, saya kira kan IKN ini kan seperti tadi Bu Ulan nyampaikan adalah kawasan baru ya. Pasti kawasan baru itu ya bagaikan ini, di mana ada gula di situ ada semut ya. Itu nanti pasti banyak sekali, jadi dibutuhkan berbagai disiplin ilmu ya. Bahkan dalam perencanaan kota itu melibatkan biasanya paling banyak itu tenaga ahli yang dibutuhkan kalau dalam kegiatan perencanaan kota. Mau dari arsitek, planologi, sipil, ekonomi, bahkan di IKN ini ada ahli teknologi informasi. Jadi semua aspek akan masuk, orang psikologi, pariwisata, pertanian, pertambangan semua masuk ke situ. Karena ini sebuah kawasan baru yang harus dilihat dalam perspektif yang luas. Karena IKN adalah ruang kehidupan kita. Ketika kita berbicara ruang kehidupan kita, ya seluruh sistem ada di situ gitu. Karena seluruh infrastruktur yang dibangun itu melibatkan semua unsur gitu. Orang ya mungkin pertama tadi orang kota dulu yang meng-create ini. Tentu di balik itu seperti waktu awal-awal kita diskusi dengan perencana IKN yang pemenang sayembara, dia sebelumnya terjun ke lapangan, dia banyak diskusi dengan berbagai pihak. Dengan kampus, kemudian dengan instansi-instansi, semua diwawancara untuk melihat bagaimana existing IKN seperti apa gitu. Nanti kira-kira potensi dan kendalanya apa, nanti akan direncanakan seperti apa. Ini melibatkan semua aspek, dari geologinya seperti apa, dari kebencananya seperti apa, semualah pokoknya intinya. Nah, karenanya dengan demikian kegiatan-kegiatan ini tentu menyerap banyak spesialisasi atau bidang-bidang keahlian. Tentunya di sini tidak hanya melibatkan pada beberapa disiplin keahlian. Ini seluruh, karena ini adalah ruang kehidupan. Terlalu riskan untuk merancang sebuah kawasan pada satu pihak saja atau beberapa pihak. Itu semua itu harus ikut terlibat gitu. Jadi saya kira itu, artinya dengan demikian maka SDM tentu harus didorong untuk bisa masuk dalam berbagai sektor gitu. Jadi itu mungkin Bu Panca. Kemudian menjelang berakhirnya segmen 1, pada saat kita tahu bahwa pengembangan sebuah kota, IKN, infrastruktur katakan itu pasti tidak tadi meskipun melibatkan semua stakeholder banyak sekali, tapi ada juga di sini kalau kita pilah berdasarkan ininya ya struktur ininya, ada pemerintah, ada masyarakat, katakan seperti itu ya, ada pihak lain. Nah ini kalau kita melihat Pak Rasik tadi kebutuhan yang SDM dari sisi lokal gitu ya, artinya penyediaan kan sekarang yang terasa sekali adalah pembangunan ini kan. Awal ya, pembangunan infrastruktur yang terjun itu pasti yang akan terlihat ini teman-teman dari sipil, dari arsitek gitu ya. Jadi harapannya Pak Rasik mungkin untuk yang kita SDM lokal bisa di ini lagi. Ya, tentu saya kira otomatis itu ketika sebuah kawasan itu dibangun pasti keterlibatan lokal, kan logikanya orang lokal pasti lebih murah ya. Dia dekat, kehidupannya di sana gitu. Sehingga ini terutama untuk di awal-awal yang pekerja-pekerja yang sifatnya di sektor yang operasional yang sangat terkait dengan proses pembangunan, masyarakat lokal akan berkontribusi.
Kemudian dari sisi SDM tentu juga harus dibangun gitu ya. Tentunya diawali oleh, karenanya di IKN kan ada deputi-deputi yang mengurusi berbagai macam gitu. Ada lingkungan hidup, ada hukum, ada perkotaannya sendiri. Kemudian ada manajemen SDM. Ini semua kan ini untuk mengatur itu, bagaimana memanage sumber daya yang ada dari eksternal dan internal atau dari luar dan dari lokalnya sendiri. Jadi ini sudah diatur dalam berbagai hal. Jadi nanti yang akan mengurusi berbagai pihak itu ada deputi-deputi yang akan mengatur itu semua. Jadi pada intinya ada sebuah ini ya, peralihan atau transformasi ya. Nah, iya. Transformasi yang awalnya tuh banyak orang luar yang masuk untuk knowledge. Itulah Pak peran pendidikan, Bang. Gunadarma ini menyediakan diri di awal, 5 tahun ke depan menghasilkan sarjana yang bisa berkontribusi di situ. Jadi pelan-pelan lama-lama akan menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri mereka kan sebenarnya. Dan saya ingat waktu itu pernah wawancara dengan salah satu penduduk di kecamatan daerah Sepaku atau Semai. Mereka tuh harapannya gini, kalau misalnya bisa fasilitas pendidikan ini ada di sekitarnya mereka. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ke Balikpapan untuk sekolah, gitu. Tidak perlu jauh-jauh ke Jawa untuk sekolah, gitu loh. Jadi harapan mereka ya, kami ingin mengirim anak kami ke lembaga-lembaga pendidikan yang kurang lebih terjangkau secara jarak. Oke. Ya kan? Ya, harus Oke. Ya, menarik ya. Pembicaraan ini baru awal ya, udah panas nih. Udah banyak yang bisa diangkat di segmen pertama ini. Baik, pemirsa GTV, tadi kita sudah berbincang-bincang di segmen pertama. Kita akan masuk ke sesi rehat dulu. Untuk nanti di segmen kedua kita akan bertemu lagi yang membahas tentang potensi-potensi wisata di Serambi Nusantara. Jangan kemana-mana, kita bertemu di segmen kedua. Sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur berada, Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan di utara, Selat Makassar di sisi timur, menyapa Iseka Bartaka, bersaud dengan Ramabue. Penajam Pasir Utara, pesona alam khatulistiwa, lambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah Waru, tanah Babulu, Penajam dan Sepaku,
Nusantara, kota dunia untuk semua, menyapa isai kabar taka, bersaud dengan ramah bue. Penajam Pasir Utara, pesona alam khatulistiwa, hambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah waru, tanah Baguru, penajam dan sepaku, sejuk dirasa, indah di mata, selalu di hati bermutaka. Sejuk di hati bermutaka. Selalu di hati bermutaka. Selalu di hati bermutaka. Pemirsa UGTV, kita kembali di acara UG Talk eksklusif IKN setiap Senin pagi pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama saya ditemani Pak Agus sebagai host dan kedua narasumber kami yaitu Pak Rasik dan Bulan. Baik, tadi sudah ada lagu dari Academic Band tentang Benua Taka yang tadi sudah disebutkan bagaimana Kabupaten PPU ini memang menjadi serambi Nusantara dan asalnya adalah ada istilah Benua Taka. Baik, kita seperti biasanya sebelum melanjutkan dengan bincang-bincang di segmen kedua ini, kita akan saksikan dulu tayangan yang sudah disiapkan. Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara adalah sebuah peluang besar untuk meningkatkan data tarik masyarakat untuk bisa berwisata di Kalimantan termasuk di Serambi Nusantara. Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki daya tarik wisata budaya, alam, maupun buatan manusia berbasis alam maupun budaya. Sabta Pesona adalah 7 unsur yang terkandung di dalam setiap produk wisata serta dipergunakan sebagai tolok ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Sabta Pesona terdiri dari unsur-unsur. 1. Keamanan, rasa aman yang berhubungan dengan keselamatan wisatawan. 2. Ketertiban, tertib berhubungan dengan keteraturan mulai dari ketertiban lalu lintas, pelayanan, dan antrian. 3. Kebersihan, bersih berhubungan dengan lingkungan yang bebas dari sampah, penyakit, ataupun limbah. 4. Kesejukan, sejuk mengarah pada lingkungan yang hijau. 5. Keindahan, indah penekanannya lebih pada keserasian dan keselarasan. 6. Keramahan, ramah tamah lebih mengarah kepada masyarakat daerah tujuan wisata yang sopan, menghargai wisatawan yang datang. 7. Kenangan, kenangan adalah kesan yang tidak pernah dilupakan, dengan banyaknya kenangan maka akan menarik minat wisatawan untuk kembali mengunjungi daerah wisata. Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini sedang mempersiapkan pengembangan sektor pariwisata dengan cara mulai melakukan pembenahan pada lokasi-lokasi wisata yang ada. Baik pemirsa UGTV, saat ini saya masih ditemani dengan Ibu Rusinta dan kita berada di dalam rumah adat Pasir Rakan Tatau. Rakan Tatau namanya. Ya, namanya Rakan Tatau. Baik, Ibu bisa dijelaskan Bu sekilas tentang rumah adat ini? Ya, rumah adat Pasir ini namanya dikasih nama Kutarakan Tatau. Nah, artinya itu sendiri itu dari bahasa kuno, artinya rumah besar. Rumah besar tempat berkumpul. Ibaratnya untuk mencapai suatu mufakat dia harus musyawarah tuh di sini. Itu
itu dari bahasa kuno ya, jadi memang makanya dikasih nama Kutarakan Tatau. Nah untuk rumah adat Pasir ini sendiri mulai didirikan itu tahun 2018. Walaupun sampai sekarang memang pembangunannya belum selesai, baru 30%. Dan filosofi yang diambil dari rumah adat sendiri ini induk ayam. Jadi nanti di bangunan belakang itu menyerupai sayap ayam. Jadi maksudnya adalah bahwa rumah adat ini bukan hanya punya masyarakat Pasir. Semua masyarakat yang ada di Penajam Pasir Utara, silahkan kita berkumpul di sini semua, itu sih. Depannya gimana Bu terhadap IKN itu sendiri? Ya saya berharapnya dengan adanya IKN tidak menghilangkan kebudayaan yang ada di sini, tapi lebih mengembangkan kebudayaan Pasir khususnya sebagai suku asli di sini yang kemudian akan menjadi identitas itu sendiri daripada IKN gitu. Bisa diceritakan Ibu berdirinya UMKM, berkembangnya, dan terutama terkait dengan ini program IKN yang sekarang sudah mulai tahap awal pembangunannya, ada perubahan nggak Bu? Gitu. Ya kalau awalnya sih kalau produk saya pribadi itu hanya di batik sama merchandise, memang untuk oleh-oleh khas suku Pasir ya, dari kopiah, batik gitu kan. Banyak memang pembatik hanya yang mengangkat daripada adat dari suku asli di sini memang sangat kurang, cenderung tidak ada. Lebih mengangkat Penajam, tapi suku yang aslinya itu agak ditinggal untuk motif dan sebagainya. Jadi kita dari Batik Pulau Sayang coba untuk mengembangkan motif kita, memperkenalkan lewat batik gitu kan. Kemudian tahun 2020 akhir kita coba gabung, ajak teman-teman UMKM yang ada di PPU. Awalnya cuma 2 orang yang nitipkan produk di sini, sampai sekarang udah 31 UMKM alhamdulillah. Makanya kalau saya sendiri produksinya adalah Batik Pulau Sayang, tapi karena kita ada gabungan beberapa dari 31 UMKM tadi, kita namakanlah UMKM Kutarakan Tatau sesuai dengan nama rumah adat ini gitu. Oh iya. Harapannya Ibu apa terutama terkait dengan UMKM itu sendiri? Ya kalau dari UMKM sih harapannya ya bisa lebih maju. Pertama mungkin peran penting pemerintah ya, peran penting pemerintah juga untuk sama-sama bagaimana UMKM ini bisa bisa tetap ada dan kalau bisa lebih berkembang. Dalam artian kan kebutuhan teman-teman sebenarnya adalah pemasaran. Masalah yang paling besar dirasakan UMKM itu adalah pemasaran. Baik, demikian tadi pemirsa UGTV sudah kita saksikan bersama-sama tayangan bagaimana sektor pariwisata akhirnya bisa tumbuh, gitu ya. Apakah itu sebelumnya sudah ada, kemudian semakin meningkat, atau juga karena tadi seperti dijelaskan oleh Bu Wulan, kita membuat kota baru itu juga akan menumbuhkan sektor-sektor pariwisata yang baru. Tadi sudah dijelaskan bagaimana aspek-aspek ya yang harus diperhatikan di dalam kita mengelola sektor pariwisata. Nah, berbicara ini, seingatnya mungkin Pak Rasik ini, kan kita sudah pernah kemarin juga ke daerah sana ya, kita mungkin agak meluas Serambi Nusantaranya gitu kan. Potensi-potensi apa aja sih Pak yang sempat terekam gitu kan Pak, yang sempat tercatat gitu, yang sempat sekarang pun masih menjadi kenangan katakan seperti itu, yang kita datang ke beberapa tempat kemarin tuh. Apa saja? Yang pasti kan sebetulnya gini, wisata itu kan sesungguhnya orang datang ke suatu tempat yang bukan tempat tinggalnya sebetulnya. Orang datang satu tempat karena keunikan, karena ada kebaruan, sehingga membuat takjub, membuat nyaman. Orang berwisata itu ingin mengalihkan dari rutinitas ke sesuatu yang unik gitu, yang baru gitu. Jadi intinya sebetulnya mungkin orang luar datang ke Kalimantan itu melihat kondisi alam yang berbeda dari tempat asalnya, dari keragaman budaya yang ada di tempat asalnya. Tapi bagi orang Kalimantan sendiri kebaruan yang ia inginkan gitu kan, bahwa IKN ini mendatangkan kebaruan. Karenanya ketika IKN pertama kali dibangun, titik nol saja itu sudah menjadi tujuan wisata. Ratusan mobil datang ke sana karena kebaruan gitu. Sementara orang lain ingin tahu gitu apa yang ada di Kalimantan.
kemudian melihat potensi-potensi ada, oh ternyata ada lingkungan alam yang bersih. Tadi kalau dikategorikan ada apa saja itu, ada aman, tertib, bersih, indah, kemudian juga ada kenangan, ada sejuk katanya. Jadi itu elemen-elemen yang akan mendukung bagaimana wisata itu dikembangkan. Tapi semua itu sesungguhnya adalah tadi keunikan yang ingin ditampilkan, keunikan budaya dari pakaian, dari arsitektur, dari makanan gitu kan, yang membuat kenangan sehingga orang itu akan ada memori. Walaupun sebetulnya ketika lihat itu orang hanya ingin tahu karena penasaran saja, karena ada keunikan gitu, sehingga membawa kenangan. Oh ternyata ada keindahan yang bisa ditemukan. Orang kan melihat ke tempat baru itu sesungguhnya dia hanya ingin membawa kenangan. Membawa sesuatu yang baru yang menjadi ingatan dan orang kemudian bisa berbicara, saya sudah pernah ke sana, kan seperti itu sebetulnya ya. Kalau saya melihat pantai, ya saya misalnya dari Madura, ya tahu pantai saya di Madura. Tapi ketika Kalimantan, ini ada IKN, ada suasana baru, sehingga membawa kenangan tersendiri. Kan ketika kita datang ke suatu tempat, pasti ada satu kebaruan-kebaruan yang kita lihat gitu. Jadi itu yang akan membawa kita kenangan dengan berbagai aspeknya. Tapi yang tadi sangat betul itu, jadi perlu ada keamanan yang harus dijaga dalam kondisi wisata, ada ketertiban katanya tadi, kemudian juga ada keindahan yang kita dapatkan, ada kesejukan, kemudian juga ada memori atau kenangan yang kita bisa bawa untuk pulang gitu ya. Dan nanti ke depan IKN ketika sudah menjadi sebuah kota yang bisa dilihat ya hasilnya, kita tentu IKN kan sebetulnya di create untuk menjadi etalase Nusantara. Maka di situ kita akan temukan gagasan-gagasan baru yang diusung untuk menjadi benchmark kota-kota gitu. Oh bahwa kota itu seharusnya dirancang seperti itu. Itu juga sebuah kenangan, akan memberikan nilai wisata. Jadi dari seluruh provinsi yang ada, karena IKN kan sebuah kawasan yang setara dengan provinsi. Provinsi lain datang ke sana untuk berkunjung, seperti apa sih benchmark kota yang kita impikan. Nah, kita datang ke sana berduyun-duyun gitu. Ya contohnya misalnya dulu ketika kita merancang taman kota, disuruh datangnya ke Surabaya, itu Bu Risma sudah berhasil gitu ya. Jadi kita datang ke sana untuk kayak apa sih kota yang sudah menjadi benchmarknya kota-kota hijau di Indonesia, ternyata datanglah ke Surabaya melihat-lihat. Jadi itu saya kira yang mungkin yang paling penting adalah kita datang ke suatu tempat ingin menemukan keunikan sehingga membawa kenangan gitu. Saya kira itu. Bulan kenangannya apa Bu? Atau menemukan yang unik-unik di sana gitu. Nah tadi tapi Pak Rasyik, selagi kita punya kenangan kan kita kadang pengen balik lagi loh ke sana. Nah, harapannya kan kalau pariwisata ya kita balik lagi lah ke sana gitu ya. Ya karena itu Bu, IKN itu yang kita harapkan ya, sehingga progresnya hari demi hari itu kita tunggu-tunggu terus gitu. Betul. Jadi Updatingnya ya Pak. Updatingnya. Betul. Jadi misalnya gini, kayak ke pantai gitu kan, tadi Bapak bilang ke pantai, pantai di mana aja sih sama ya Pak ya gitu kan, tetapi kenangannya yang berbeda gitu kan. Nah alangkah baiknya nih kalau di PPU itu kan setahu saya ada pantai juga ya. Ada pantai. Kalau misalnya pantainya dibuat sangat menyenangkan, sangat indah, ada taman bermain buat anak gitu kan. Jadi siapapun bisa berwisata di sana. Pasti akan balik lagi ke situ. Di situ akhirnya menurut saya salah satu kata kuncinya juga pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat yang di sana. Supaya nanti wisatawan dari manapun, misalnya saya dari Jakarta, bisa jadi nanti setahun sekali pengen balik ke sana. Kalau misalnya selain memang ditawarkan pemandangan yang bagus, tetapi kalau fasilitasnya juga bagus, memberikan kenangan yang baik, artinya pasti akan pengen lagi sana lagi. Nah, terus juga mungkin diangkat juga tentang makanan-makanan yang khas gitu kan. Karena kalau pada saat kita berwisata kita pasti pengen makan enak, kan? Pengen nyamil-nyamil, mungkin makan sate di pinggir jalan yang khas gitu kan. Nah, jadi kita akan balik lagi ke situ gitu loh. Jadi buat saya juga, saya setuju tadi apa Pak Rasyik, harus aman, terus kemudian kita punya kenangan, tetapi kenangan yang ingin kita balik lagi. Artinya pada saat kita ingin balik lagi, semua fasilitas infrastruktur maupun dari masyarakat di sana juga harusnya sudah disiapkan juga dari sekarang gitu loh. Jadi paling tidak mereka punya pengalaman untuk mengolah daerah wisata yang sebaiknya gimana, dan terutama amannya itu siap Bu ya. Kadang-kadang kita suka worry masalah keamanan gitu loh.
aman dalam arti bahwa dari sisi transportasi kendaraannya pun juga harus nyaman dan aman, gitu loh ya. Kalau Ya. yang keinget sih itu ya Pak di pantainya kalau saya ingetnya kalau Mungkin yang kalau itu, kita lihat ya, kalau kita lihat posisinya sebagai penyangga ibu kota ya, berarti kan nanti penduduk kawasan Sekitar situ inti ya pasti akan wisatanya kan, kalau orang Jakarta kan wisatanya ke puncak, ya pasti kan daerah suburban istilahnya ya. Itu ya. Jadi nanti pasti nanti kalau ketika sudah berkembang sebuah ibu kota itu pasti kan nanti membutuhkan supporting kawasan pariwisata untuk masyarakat di perkotaannya gitu ya. Kalau lebih detail mungkin ya, kalau kita bisa mengkategorikan mungkin Pak Rasik atau Bu Wulan ya. Kalau di kawasan Serambi Nusantara ini ya, potensi-potensinya itu yang sekarang kan kita udah pernah ke sana ya. Yang kira-kira potensi-potensi yang bisa dikembangkan di masa depan itu kira-kira kalau kita kategorikan apa saja Pak? Pak Rasik dulu mungkin. Iya, yang pertama kan aspek wisata tadi seperti yang dijelaskan, ya kan ada keanekaragaman budaya, kemudian ada lingkungan dan ada kebaruan kalau dikategorikan. Nah dari sisi keragaman budaya yang pasti ini kan sangat kuat ya, jadi ada budaya Kalimantan baik dari sisi mungkin ada kesenian, ada tarian, ada musik yang sangat khas, kemudian ada rumah ada arsitekturnya gitu, ada lingkungan yang bisa kita lihat gitu bahwa itu di situ ada unsur budaya yang sangat kuat dan itu membawa keunikan gitu. Dan kegiatan-kegiatan budaya yang lain yang termasuk di dalam kategori keanekaragaman budaya yang bisa kita lihat. Ya, kemudian yang kedua adalah lingkungan. Ada lingkungan, ada yang kita kenal adalah hutan. Tapi di situ juga jangan lupa ada hutan, ada laut, gitu ya. Dan itu sangat khas dengan keragamannya. Orang hutan membuat menu masakan seperti apa, orang laut membuat menu masakan seperti apa, dan akan membawa keunikan-keunikan dari sisi keragaman makanan, gitu ya. Kemudian lingkungan hewani, lingkungan floranya, ada kera hidung mancung di sana yang tidak ada di tempat lain gitu, dan itu akan menjadi sumber-sumber bagaimana wisata itu dikembangkan sesuai dengan potensi yang sudah dimiliki. Dan yang terakhir adalah dari sisi kebaruan tadi, ini ada janji teknologi yang akan dikembangkan baik di PPU sendiri dan di seluruh kawasan di IKN sendiri gitu. Ada smart city yang akan dibangun. Nah, sistem transportasinya seperti apa, kemudian juga bangunan-bangunan yang akan dikembangkan dengan keragaman arsitekturnya, pertemuan arsitektur modern dengan lokal, seperti apa yang bisa kita lihat nanti gitu. Jadi kalau boleh dikategorikan saya kira seperti itu, Pak. Mungkin secara spesifik sekarang kita masih kondisi existing secara alamiah gitu ya. Ada laut, ada hutan, termasuk dengan keragaman flora dan faunanya gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana mengembangkan ini semua. Seperti yang sekarang di Kalimantan ada istilahnya itu hutan wisata kayu gitu. Wisata kayu, kemudian kayu ini menjadi tema besar di dalam wisatanya gitu. Seluruh elemen-elemennya menggunakan kayu sebagai dasar untuk membuat potensi itu berkembang. Dengan kata-kata kayu aja sudah membuat image itu jadi berbeda. Nah, nanti tergantung kita ini akan dirancang seperti apa. Mungkin menambahkan Pak Agus ya, menambahkan apa yang disampaikan Pak Rasik. Kemarin saya sempat datang waktu itu ke pantai. Pada waktu itu menjelang sunset, cukup bagus juga. Kemudian ada taman kota yang memang sedang berbenah. Jadi saya melihat ada proses pembangunan di situ, dan saya sempat juga adalah ke rumah adat. Di mana di dalam rumah adat itu ada mudah-mudahan nanti ada tayangannya. Ada sekelompok remaja yang sudah berlatih musik tradisional mereka, kemudian juga sedang berbenah juga rumah adatnya. Nah, di sini saya melihat mungkin Pak Rasik kan kita kemarin meskipun bukan di PPU ya, kita sempat menari juga kan budaya itu sangat menarik juga dan tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi,
memang kondisi potensi alam yang sudah ada gitu ya, itu dikembangkan. Tapi ada juga yang bisa ditumbuhkan gitu ya, dimunculkan baru. Misalnya kalau dulunya tarian itu hanya pada saat upacara dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan untuk dikomersilkan untuk wisata kan gitu. Karena ini kenangan yang tidak mungkin terlupakan waktu kita sempat ikut menari, diajak menari pengunjung, diajak menari gitu kan. Sulit juga Bu menari yang pakai ya itu. Iya, betul. Nah, hal-hal itu pasti juga sebuah pengalaman bagi orang yang datang, dan itu juga bagaimana mengajak partisipasi pengunjung masuk juga ke dalam kegiatan-kegiatan mereka. Saya rasa nanti akan banyak sekali yang bisa ditimbulkan lagi, tumbuhkan gitu ya. Berarti ada semacam ini ya, perlu ada memberikan sudut pandang baru ke masyarakat. Pasti Pak. Jadi memberikan wawasan sehingga menimbulkan mindset, oh ini ternyata bisa diangkat. Yang sesuatu yang menurut mereka mungkin berpuluh tahun ya biasa-biasa aja, nggak ada nilai-nilai jualnya gitu ya. Itu akan memberikan efek yang luas sebetulnya Pak. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang ya. Instagramable lah istilahnya, media sosial. Kita datang ke suatu tempat, kita ingin menyatakan diri bahwa kita sampai ke tempat itu dengan foto dan video gitu kan. Ini bagaimana ini di-create semua, di-setting gitu. Kita datang ke Kalimantan, saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah ke Kalimantan, sudah ke IKN. Maka kita berfoto, apa settingnya gitu kan. Kemudian apa yang bisa divideokan? The spirit of place-nya itu ya. Nah, spirit of place-nya itu. Misalnya kita datang ke setempat, kita berfoto di depan rumah adatnya. Itu kan sebetulnya di balik itu sebenarnya dia ingin menyatakan bahwa ada kebanggaan, memori yang ingin dibawa pulang. Bahwa saya sudah ke sana gitu. Seperti itu. Maka itu harus disetting sedemikian rupa dan itu memberi dampak. Waktu kita datang ke sana kan ke rumah itu, kita hanya minta untuk mereka menari di tempat itu, kita bayar gitu. Kita bayar ke dia. Nah, itu kan sudah membawa dampak ekonomi. Tapi itu sudah menjadi Pak, itu sudah menjadi acara juga yang ini kan. Itu artinya itu kreativitas yang bisa diangkat dari sebuah keragaman budaya. Dan di sekitarnya nanti ada orang jualan yang juga berbau budaya gitu. Makanannya juga berbau budaya gitu. Bisa Ya kan sekarang banyak, sekarang banyak kan, di mana-mana sekarang. Misalnya kayak di Malang itu, kita datang ke Malang, berfoto di depan rumah Korea, kita sewa pakaian Korea gitu, kayak gitu. Itu bagian dari bagaimana pariwisata dikreasikan gitu. Jadi menimbulkan sebuah industri pariwisata di mana nanti ada banyak stakeholder terlibat sampai ke penginapannya, transportasinya, ya kan, souvenirnya, kemudian ada event organisernya, jadi tourism agensinya, gitu. Iya, jadi sebuah industri ya, Kemarin kan kita sebuah ekosistem. Juga sempat mencicipi ini Pak, yang waktu kulinernya itu ada ikan yang cukup besar ya. Nah, hal-hal seperti itu gitu loh juga. Jadi memang peluang ya tidak bisa saja seluruhnya mengandalkan pemerintah ya. Jadi memang itu harus di-manage Pak. Memang ya, harus ada kerja. Kalau arsitek kan kita ke luar negeri kuliah lapangan arsitektur oleh biro perjalanannya, travelnya kan kita diarahkan ke tempat-tempat kan. Itu kan kebijakan dari pemerintah itu. Harus ke sana, kalau enggak di blacklist ininya, travelnya. Jadi kita datang ke sini, setting ya. Harus disediakan itu. Harus disediakan. Kayak dulu kita ke Penang studi lapangan itu kan. Kita naik becak, tukang becaknya tahu kemana harus mengunjungi gitu. Berfoto di sini, setelah itu ke sini, setelah itu membentuk rangkaian gitu. Berarti ini masyarakat juga benar-benar harus disiapkan. Jadi segitiga itu ya, pemerintah, masyarakat dan swasta itu harus terlibat dalam ekosistem pariwisatanya ya. Betul. Cuman ya mungkin kalau kita lihat tadi kalau gambar di video tadi kan kita lihat alamnya begitu indah dan masih belum dirambah sebenarnya. Jadi kalau di pariwisata itu kan ada yang sifatnya mass tourism, wisata yang massal, ada yang ekowisata, dia terbatas. Jadi kalau kira-kira mungkin bulan lihat alam dari
Kalimantan yang begitu Kaya masih ya. kaya, tapi kok sayang kalau mau dirusak. Jadi, nah itu gimana strateginya kira-kira ke depan? Waktu itu sih sebenarnya pada saat kita ke Kalimantan yang pertama yang bareng itu Bu, saya sempat mampir sebentar di hutan Bengkirai. Oh, Itu di daerah Mentawir, Iya. gitu kan. Hutan ini sangat unik karena punya akar yang gede banget, gitu kan. Pohonnya tinggi sampai 30 meter dan di atasnya ada jembatan. Kita jembatannya dari akar, gitu kan. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya mungkin untuk kawasan-kawasan dengan vegetasi yang unik itu bolehlah diperlihatkan, tetapi yang lain jangan gitu. Jadi memang yang untuk yang ekowisata ya sudah untuk pendidikan bahwa di sini ada model tumbuhan seperti ini loh, gitu loh. Terus kemudian juga memang kalau misalnya menyambung juga sebenarnya yang ada sekarang itu menurut saya adalah ke wisata alam sih Pak. Gitu. Wisata alam karena memang sudah ada, walaupun memang harus dibatasi tempat-tempatnya, jangan semuanya dijadiin wisata alam gitu kan. Karena nanti bahaya juga, tahu-tahu nanti orang pada ke wisata alam merusak dan memang harus edukasi masyarakat juga nih. Jangan sampai datang ke hutan nanti main nulis-tulis tuh kadang-kadang I was here gitu kan, padahal jangan ditulis-tulis juga gitu kan. Nah jadi memang strateginya memang kalau misalnya khusus untuk wisata alam ya harus kita batasin wisata sebelah mana saja yang boleh dijadikan tempat wisata, mana yang harus kita lindungin. Gitu loh. jadi tidak semata-mata menangkap peluang kemudian dieksplor Iya. semuanya ya. Apalagi di Kalimantan tuh bener-bener tanaman-tanamannya tuh unik-unik gitu. Ya, Apalagi endemi ya, jadi endemi, jadi hanya ada di daerah di situ gitu terus kan. kemudian kan juga bakal ada persemaian Mentawir. Nah itu khusus memang nanti akan dijadikan tempat untuk wisata juga. Jadi memperlihatkan nih tanaman-tanaman yang ada di Kalimantan tuh apa saja gitu loh. Itu ada satu bagiannya khusus wisata, ada lagi yang memang Belum satwanya kan. betul. Tadi Pak Rasik cerita ada jenis-jenis. Penangkaran rusa atau apa? Ada kita penangkaran belum buaya. Nah, sempat. itu. Nanti kita ke situ ya Bu ya. Iya, Harus Kalimantan ada kan jadwalnya berikutnya. jadi pusat penelitian juga untuk nggak tahu saya ada nggak di hutan sana ya, tentang orang hutan ya. Iya, iya. Ya. Di peneliti-peneliti luar negeri mesti kalau di Kalteng itu biasnya penelitiannya tentang orang hutan. Belum di pantainya juga ya, pantainya tadi seperti Ibu bilang pada saat Ibu bilang sunset itu juga ngebayangin, oh ya enak ya kalau misalnya kita duduk di pantai sunset gitu kan. Tadi Pak Rasik menyampaikan di Madura juga ada pantai, tapi pasti beda kan? Beda. Dengan yang ada di Beda siapa tahu kalau Ya, misalnya itu kita tadi. itu Apa namanya, spirit of Spirit of place-nya itu place, beda, ya, sama-sama pasti, pantai, pasti, tapi ini pantainya di Bali, ini pantainya di Madura, ini ya. pantainya di Penajam. keunikan ininya Iya, masih betul. masing-masing ada gitu ya. Kata-kata sambil seperti itu. lihat sunset terus kita sambil makan gitu Iya. kan, sambil makan makanan khas sana itu kan menjadi kenangan sendiri gitu kan. Dan mungkin yang itu tadi Pak, perlunya juga untuk menumbuhkan ya pariwisata-wisata buatan juga, karena tidak mungkin kita hanya mengeksplor yang dari alam, juga kan gitu. Ini harus pinter-pinternya menangkap ini, karena kalau kita membayangkan nanti akan berapa banyak ya populasi pendatang yang akan ke sana, dan semuanya pasti juga akan membutuhkan rekreasi. Jadi ada yang hal-hal man-made, seperti ada yang itu. natural gitu ya? Ya. Kalau saya melihat pasti akan ada muncul juga hal yang seperti itu. Nih, di Malang kan banyak sekali. Meskipun alamnya itu juga mendukung, tapi di Malang itu yang lebih terkenal bahkan juga yang buatan kan? Wisata buatan. Apa tuh namanya? Jatim Park bukan? Jatim Park, betul. Jatim Park yang banyak lah gitu. Nah, belajar dari wisata yang ada di Malang, Pak. Tapi juga jangan sampai kemudian akhirnya merusak efek samping kadang kan. Akhirnya karena populasinya begitu banyak orang yang datang setiap kalau kita lihat ya, over. Jadi trafficnya jadi semakin macet dan lain sebagainya gitu. Pak Rasik ada tambahan nih. Tapi gini, sebetulnya kan IKN ini sudah diikat dalam sebuah rencana tata ruang, baik RT RW di skala provinsi, sebetulnya IKN skala provinsi, dan ada rencana detailnya. Nah di situ kan sudah yang pertama-tama sebagaimana kita tahu ya, namanya perencanaan kota pasti ada pola ruang, ada strukturnya kan. Pola ruang sudah dibagi-bagi, mana perumahan, mana pendidikan, mana terbangun dan tidak terbangun. Termasuk hutan sudah ada beberapa kategorinya, hutan produksi, hutan lindung kan. Itu semua sudah ditata sedemikian rupa. Jadi di situ ada perencanaan, ada implementasi perencanaan ke dalam pelaksanaan, dan juga ada pengawasan dan pengendalian. Nah tadi seperti yang disampaikan Bu Wulan, tidak semua hutan itu nanti harus dikategorikan. Jadi mana hutan yang boleh didatangi, mana yang tidak.
kategori untuk tadi Pak Agus untuk penelitian, untuk kunjungan wisata biasa itu juga sudah di-cut dalam sebuah rencana tata ruang. Jadi ya tentunya juga nanti pengendalian tadi bagaimana agar tata ruang itu sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu. Nah, mengenai faktor-faktor potensi yang lain itu nanti memang perlu di-create dengan batasan-batasan tertentu. Jadi, karena di situ ada pengendalian yang harus diawasi terus-menerus gitu di dalam pelaksanaannya. Ya tentu tadi ada ketika kota itu ada dan tumbuh, tentu tadi ada semut yang datang ini gitu, Ya, pasti itu. Ada gula, ada semut. Ya? Ada gula, ada semut, ada bunga, ada kumbang, itu pasti gitu. Kita akan datang. Berapa nanti migrasi ya atau perpindahan penduduk dari dari eksternal ke internal IKN ini sendiri. Itu sebenarnya sudah dihitung kan. Nah, perencanaan kota kan prediksi 10 tahun, 20 tahun ke depan sudah dihitung. Kira-kira berapa pertambahan jumlah penduduk yang akan berhuni di sini. Dan ini semua diprediksi. Gitu. Karenanya ada kawasan inti pusat pemerintahan, ada penunjang, ada hinterlandnya tadi. Pentingnya master plan. Ya. Iya kan? Dan taat. Mentaati. Ya. Biasanya kan masalah kita di situ. Karena Ya. pengendalian. Bagus waktu dibuatnya, dirancang di depan gitu kan, Iya. pengendaliannya itu. Oke, baik. Saya rasa kita sepertinya sudah sampai di ujung segmen kedua. Baik, kita jeda dulu. Baik pemirsa UGTV, kita akan rehat sebentar, nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang ketiga. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai hiu di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai iur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan
airku Indonesia, 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 Indonesia. Pemirsa, kita masih dalam acara UG Talk edisi eksklusif IKN. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang topik Serambi Nusantara. Masih bersama saya, Bu Pancawati, Pak Rasyik Hasan, dan Bu Wulan. Kita masuk di segmen ketiga. Ini kita akan masuk di bidang pembangunan ekonomi, ya. Tapi untuk sebelum kita masuk ke diskusi dan bincang-bincang, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Dalam perjalanannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiplier efek dengan menjadikan epicentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia Maju 2045. Selaras dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, sebagai superhub ekonomi, kedepannya, ekonomi Kalimantan Timur berbasis value creation dan menjadi bagian superhub IKN. Kalimantan Timur memiliki peranan penting dalam mengimplementasi strategi transformasi ekonomi Indonesia melalui pemindahan IKN. 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, sumber daya manusia berdaya saing. Kedua, produktivitas sektor ekonomi. Ketiga, ekonomi hijau. Keempat, ekonomi digital. Kelima, integrasi ekonomi domestik. Keenam, pemindahan IKN. Pemindahan IKN bukan hanya pemindahan ibu kota pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari upaya besar Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia. Pemirsa UGTV, saat ini saya berada di IKA Hotel Petung, tepatnya di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan saya sudah bersama Bu Rizka, salah satu yang juga bertugas di jasa penginapan. Baik, kita berbincang-bincang sebentar, Bu Rizka. Terima kasih, Bu Rizka. Kita sudah tahu bahwa sejak pembangunan IKN yang sudah berjalan selama ini, gitu kan, sudah mulai ada aktivitas-aktivitas di daerah ini. Bisa diceritakan, Bu Rizka, dampaknya terhadap terutama bisnis perhotelan nih? Untuk di Hotel IKA sendiri, sejak ada isu IKN, itu untuk penginapan di tempat kami berdampak sangat positif. Positif, jadi untuk kunjungan-kunjungan itu setiap di hari kerja kami ada sangat peningkatan yang sangat signifikan lah untuk kami gitu. Ya, untuk di kamarnya, di meetingnya, dari dinas-dinas kementerian itu diarahkan ke kami, dari pemerintahnya juga diarahkannya ke kami selama ini. Ada kenaikan tentunya ada kenaikan yang benar-benar sangat berdampak lah pada kami gitu. Masih mencukupi nggak untuk menampung kegiatan-kegiatan selama awal pembangunan Sementara masih tercukupi karena kami ada 34 kamar. Untuk yang
dibutuhkan selama ini. Ya kadang juga kami menolak lah karena penuh gitu. Ya, Nah, gitu. berarti permintaan, Iya, permintaan sudah di atas tinggi, ya. okupasi itu dan kemungkinan akan semakin Iya, benar. tinggi. Baik, kedepannya Bu Rizka, ini baru awal nih, sudah seperti ini nih, dan di hari kerja sudah penuh seperti ini. Kedepannya harapannya seperti apa dan rencananya bagaimana untuk bisnis jasa perhotelan di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Kalau untuk kabupaten saya belum ke arah sana, tapi untuk di tempat kami insya Allah akan ada pengembangan bangunan lagi untuk memperluas hotel Ika untuk melayani iya. pendatang-pendatang Jadi itu. bisa mencukupi kebutuhan yang Ya. selama ini mungkin kami tolak-tolak gitu ya. Ya, harapan lain selain itu. Ya, semoga di Penajam itu bisa berkembang juga untuk bisnis perhotelan yang lain-lainnya. Ya. Terus bisa mendukung untuk pembangunan IKN juga. Oke. Pemirsa UJTV, kembali kita di segmen ketiga. Dan kali ini kita akan membahas tentang posisi Serambi Nusantara ini yang nantinya menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Meskipun kami ini yang ada di studio saat ini adalah bukan dari bidang ekonomi, tapi kita akan mencoba melihat dari kacamata proses pembangunan yang ada sekarang ini dan melihat dampak-dampaknya terhadap sisi ekonomi. Sebelum saya menanyakan kepada Pak Rasik, katakan seperti itu, pada waktu kami juga kemarin di lapangan juga melihat bagaimana saat ini yang tadi sempat sudah kita singgung tentang dampaknya terhadap sisi ekonomi yang sudah meningkat, misalnya salah satu hotel yang akhirnya sudah akan merencanakan membangun lagi bangunan yang baru, katakan seperti itu, karena semua kegiatannya sudah overload, gitu kan, kapasitinya sudah overload. Nah, ini Pak Rasik tadi sudah disampaikan di sana bahwa Indonesia, terutama IKN, ini akan menjadi katalisator ya untuk pertumbuhan ekonomi, bagaimana untuk pemerataan ekonomi yang lebih besar yang tadi sempat dijelaskan bahwa selama ini kan konsentrasinya di Pulau Jawa. Nah, ini mau nggak mau nanti pasti juga ke Serambi Nusantara atau Kabupaten PPU gitu. Ini pandangannya Pak Rasik ini kira-kira gimana nih? Ya, mungkin kita coba ini ya bertanya gitu ya. Mengapa perlu IKN gitu? Mengapa harus pindah kan gitu sebetulnya? Mengapa harus pindah? Ini semacam ingin menciptakan permainan baru sebetulnya. Di balik itu ingin menciptakan permainan baru. Karenanya IKN itu di dalam RT RW ini masuk kategori pertumbuhan ekonomi dari sisi pertumbuhan ekonomi gitu, atau ekonomi berkelanjutan. Jadi IKN ini ingin membuat sebuah kawasan baru yang akan menjadi pendorong penggerak ekonomi. Karenanya di dalam poin penting di dalam pembangunan IKN kan ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah kebinekaan, kan? Ingin menunjukkan identitas kebinekaan. Itu juga pendorong ekonomi nantinya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang berkelanjutan. Gitu. Jadi ini kehati-hatian bahwa lingkungan yang berkelanjutan ini sebuah kawasan yang ingin dikembangkan, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek itu. Karena ketika pembangunan tidak berkelanjutan, maka terjadi degradasi ekonomi sebetulnya, degradasi perekonomian gitu. Karenanya butuh keberlanjutan, sehingga nanti lingkungan itu menjadi tetap stabil, menjadi tetap sebagaimana existingnya gitu ya, ada keberlanjutan terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang paling jelas adalah penggerak ekonomi gitu kan. Ini kan tiga hal yang sebetulnya ujungnya adalah bagaimana membangun kesejahteraan dengan peningkatan ekonomi kan sebetulnya. Nah, ketika sebuah kota ini dikirim dan ditempatkan di tempat yang masih belum berkembang seperti itu, ini kan seperti tadi kembali itu adalah gula yang ditaruh di Kalimantan yang akan mendorong atau mendorong masyarakat itu menciptakan bagaimana kawasan itu akan berkembang sehingga menjadi penggerak ekonomi kan seperti itu. Jadi karenanya faktor-faktor keanekaragaman budaya dan sebagainya atau kebinekaan itu menjadi potensi penting yang akan memberikan nilai-nilai keekonomian gitu. Jadi keragaman budaya bagaimana di-create seperti yang tadi kita di segmen 2 kita bicarakan, Mbak. Keanekaragaman ini
akan menjadi kekuatan gitu. Saya dulu pernah siapa dulu ya dalam sebuah seminar, tidak ada negara-negara di dunia ini yang seberagam Indonesia sebetulnya. Kita punya keragaman yang sangat kaya dan itu menjadi kekuatan penting di dalam segala aspek. Di dalam arsitektur, gitu. Mana ada kita lihat di negara lain yang punya keragaman arsitektur seperti yang kita punya. Dan itu keunikan yang memberi dampak pada nantinya pada ekonomi gitu. Karena tujuan wisata tadi ingin orang itu mencari keunikan. Keunikan itu yang harus ditunjukkan, harus ditonjolkan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi kan. Kemudian dari sisi lingkungan ini keragaman besar sekali. Negara tropis, di situ ada hutan, ada laut, ada sungai, kemudian ada keragaman flora dan fauna gitu. Ini menjadi bagian penting dan ini harus di-create juga menjadi faktor penggerak ekonomi gitu. Nah, ini semua saya kira pemerintahan ini dengan menciptakan sebuah kawasan baru ini sudah dipikirkan dalam skala makro Indonesia. Gitu. Kan seperti yang beberapa waktu yang lalu kita diskusikan tentang itu, memulai pembangunan Indonesia ke dalam karena negara kepulauan. Maka dipagarilah Indonesia itu dalam berbagai pembangunan di kawasan-kawasan terluar, kan? Kawasan terluar ditutup dulu gitu. Karena banyak kasus seperti di Kementerian Kelautan misalnya, potensi perikanan di Indonesia itu sangat besar. Tetapi karena banyak nelayan-nelayan masuk dari luar, sehingga transaksi perikanan terjadi di lautan gitu. Nah, maka ekonominya keluar karena ya ditutup dulu. Orientasinya ke dalam, Indonesia itu orientasi ke dalam. Maka dipagari dulu, pos lintas batas itu dibuat, pos lintas batas disediakan perumahan untuk keamanan, jadi Polri dan tentara dibangun perumahan-perumahan khusus di daerah-daerah perbatasan. Kemudian juga ingin menunjukkan di pos lintas batas itu dibangun dengan karakteristik identitas Indonesia. Seperti yang kita dulu ke Sarawak itu kan pos lintas batas Aruk, keren sekali gitu. Wah, inilah Indonesia sekarang gitu. Tidak seperti dulu yang dibiarkan. Sekarang memang sudah diakui oleh tetangga-tetangga kita, pos lintas batas kita. Semua pos lintas batas dirancang dengan Timur Leste, dengan semua. Artinya ini semua adalah perencanaan yang terintegrasi secara makro, kemudian terluar dulu ditutup, kita masuk ke dalam, kemudian pos lintas batas dibangun, keamanan-keamanan di sekitar dibangun, nah, kemudian ditetapkanlah titik tengahnya di Kalimantan. Ini mainan baru, ayo kita bangun gitu. Ini penggerak ekonomi gitu, penggerak ekonomi yang penting. Ya karena ketika titik itu dibangun, maka terjadi aktivitas. Aktivitas tentu akan memberikan peningkatan atau pertumbuhan ekonomi itu pasti gitu. Di mana ada kegiatan, ada ekonomi yang masuk, ada kegiatan, maka itu terus bisa dikembangkan. Kalau sekarang kan Jakarta sudah sesak itu, apanya lagi yang mau di-create gitu, sesak sekali. Nih tempatnya baru nih, ayo kita rancang sedemikian rupa dengan 3 sistem tadi. Di situ ada faktor kebinekaan yang harus kita jaga, ada lingkungan yang berkelanjutan, dan tentu adalah penggerak ekonomi gitu. Ya. Mungkin sedikit menyambung dari yang tadi disampaikan Pak Razik ke Bu Bulan. Kita dari pengalaman aja melihat yang saat ini, belum jauh ke depan saat ini, proses pembangunan sudah jalan. Tadi Bu Bulan menyampaikan juga bahwa tenaga-tenaga yang berkaitan dengan jasa konstruksi ini sudah banyak yang ke sana. Dan itu kita juga seperti yang acara topik kita sebelumnya, Pak Agus ya, kita juga tahu bahwa masih mendatangkan SDM dari luar. Tentunya mendatangkan SDM dari luar kan butuh akomodasi, tempat. Tadi sampaikan butuh makan. Kemudian aksesibilitas, mobilitas. Kemarin ya Pak Agus ya waktu kita ke sana supaya lebih cepat kita pakai speedboat, kita melihat pasti ini akan lebih ramai kan dibandingkan sebelumnya karena banyak orang yang datang. Hotel-hotel penuh. Tempat makan juga kadang agak susah nyari. Bulan mungkin gambarannya Bulan dari proses pembangunan ini sudah di awal ini aja sudah menjadi penggerak ekonomi. Ya, benar.
Saya jadi ingat dulu pengalaman saya juga, tadi Pak Rasyid ngomong perbatasan ya, PLBN ya, Iya. Aruk gitu kan. Kalau dulu saya di Antikong gitu kan, gimana dulu pas pada saat proses pembangunan, baru proses pembangunan aja, di sekitarnya aja udah rame tuh, banyak warteg-warteg gitu kan, warteg-warteg banyak karena apa? Mendatangkan tenaga pekerja dari Jawa, gitu loh. Memang di situ akhirnya di daerah situ memang terbangun tuh perekonomian rakyat gitu kan. Nah kalau saya ngeliatnya dihubungkan dengan Kalimantan IKN besok, saya malah kebanyakan UMKM-nya ya Bu ya, UMKM-nya gitu loh. Karena di sana tadi karena mungkin karena doyan makan ya Bu ya. Jadi bayangan saya adalah kalau misalnya kita ke sana sebagai pekerja, kita kan cari makan. Makanya kalau misalnya bisa ya yang enak lah, yang khas, enak gitu kan. Artinya apa, di sini memang ada harapan buat sektor UMKM terutama untuk mungkin sekarang makanan dulu nih. Sebaiknya mungkin ibu-ibu yang membuat catering gitu, mungkin kita latih gimana ya caranya kita membuat makanan untuk menyediakan. Kemarin kuenya enak banget, Pak Agus ya. Iya. Cuma kadang-kadang yang ini yang buat juga ibu. Nah ibu itu PKK. promosinya Bu, ingat nggak Bu waktu pas kita yang pertama kali ke ini ya Penajam ya, terus kita kan masuk ke kecamatan tuh, di situ kan ada makanan, kita dapat nasi kotak dan nasi kotaknya enak. Iya, betul. Gitu loh. Betul, ya. Tapi itu mungkin baru satu yang kita tahu enak. Artinya apakah butuh promosi? Apalagi sekarang sudah cukup banyak pekerja-pekerja di sana yang pasti pembangunan juga cukup masif. Terus kemudian pekerja-pekerja ini juga butuh catering, butuh makan, gitu kan. Artinya apa? Artinya kan ekonomi dari sisi makanan aja sudah bergerak, gitu kan. Tapi harapannya jangan hanya bergerak, tetapi secara manajemennya juga bisa diarahkan kepada tim UMKM ini. Mereka bisa mempromosikan kuliner mereka, gitu kan. Yang artinya dari kuliner saja sudah mulai bergerak, artinya barang dan jasa yang lain juga pasti akan terus berkembang, ya. Dan ini memang saya membayangkan yang sekarang aja sudah rame gitu lah. Tapi dan alhamdulillah secara fasilitas infrastruktur kayaknya sudah mulai tercukupi ya Bu ya. Gitu kan. Nah, Ya, menarik ya. Jadi yang diutarakan oleh Pak Rasyid dan Bu Wulan. Jadi konsep IKN itu sebagai super hub. Jadi memang sudah didesain sebagai growth center. Jadi kita ketahui ada banyaklah pakar-pakar yang mengutarakan bahwa nanti jadi pembangunan itu tidak bisa merata semua, tapi pasti ada titik-titik growth centernya gitu kan. Dan IKN adalah salah satu menjadi growth center yang seperti itu. Dan kawasan Serambi Nusantara itu kalau dari teori growth center itu akan mendapatkan trickle down effect namanya, menetes. Jadi jadi dia dapat cipratan. Nah tadi yang diomongin itu cipratan ide. Nah ini kira-kira mungkin ke Pak Rasyid dulu ya. Kira-kira nanti sebagai sebuah daerah penyangga growth center gitu ya. Nanti kira-kira ke depan itu di sektor ekonomi seperti apa ini di Serambi? Ya, makanya di dalam perencanaan kawasan kan sudah terbagi kawasan inti pusat pemerintahan dan ada kawasan pendukung pusat pemerintahan kan di sekitarnya, ada di utara, ada di selatan, ada di timur, ada di barat dan ada di kawasan pesisir. Jadi sebetulnya sudah terbagi-bagi dalam konstelasi kawasan dengan berbagai potensinya dan pertumbuhan ekonomi seperti apa yang diharapkan gitu. Ada kawasan yang sifatnya lindung, ada kawasan yang ke arah industrial, kemudian ada kawasan yang arahnya kepada pendukung sistem transportasi ke lautan gitu. Itu semua kan sudah di setting sedemikian rupa dalam berbagai zona. Nah tentunya pusat-pusat pertumbuhannya itu masing-masing akan berbeda. Nah PPU itu masuk kawasan yang dia kawasan keairan sebagian dan kawasan pertumbuhan ekonomi untuk termasuk di dalamnya adalah pendidikan sebetulnya di sana. Karena Gunadarma menempati itu. Betul. Artinya dengan konstelasi yang seperti itu dengan dengan pembedaan zona yang sudah ditetapkan itu akan mendorong untuk mengarah kepada itu. Ini nanti dikendalikan, jangan sampai tumpang tindih gitu. Jadi ini ada heavy-nya ke sini, ini nanti prioritasnya ke sini, yang sebelah ini prioritasnya ke sini gitu.
Jadi memang sudah sedemikian rupa dirancang dan mudah-mudahan ini semua akan berjalan sebagaimana yang telah tertuang di dalam rencana tata ruang dan rencana detail gitu. Jadi mungkin itu yang... Iya, saya menambahkan yang saya ingat yang Pak Rasik sebelumnya kita pernah acara UG Talk ini mengundang Prof. Suryono, kita juga berbicara tentang tata ruang. Jadi sebagai, kalau di sini disebutkan bahwa IKN ini akan memiliki 9 area penggerak ekonomi. Yang tadi lokasi-lokasinya memang sudah spesifik melihat dari potensi dari masing-masing. Yang pertama adalah meliput sektor ekonomi keuangan, energi terbarukan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, perdagangan dan logistik komoditas pertanian, industri agrikultur, serta perikanan dan pertanian. Meskipun di dalam zona-zona yang sudah ditetapkan itu pasti nanti juga ada sektor-sektor lainnya, tapi fokusnya atau dominannya ini memang sudah terbagikan gitu. Dan tadi memang sudah sempat disebut sektor pendidikan itu salah satu dan juga nanti penggerak pasti ekonomi. Hubungannya ya dengan adanya pembangunan seperti itu hubungannya dengan pengentasan kemiskinannya. Jadi kalau lihat statistik kan memang Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan itu paling rendah ininya PDB-nya. Jadi diharapkan dengan adanya pertumbuhan di growth center tersebut, seperti tadi diceritakan ada gula, ada semut ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa Pulau Jawa, peredaran uang itu 70% di Pulau Jawa. Jadi kita perlu ada sebuah pemerataan iya gitu. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa gimana kalau ibu kota itu setiap 50 tahun dipindah katanya sebagai konsep pemerataan pembangunan. Jadi mungkin 50 tahun lagi di Papua. Sebenarnya kan seperti dengan event-event nasional ataupun internasional kan ya, PON berpindah-pindah, katakan itu kan konsep akhirnya mereka memang ekonomi. harus membuat fasilitas itu nanti bisa diinikan. Betul. Nah ini kalau hubungannya dengan pertumbuhan daerah ini mungkin Bu Wulan ini, jadi kira-kira pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat itu kira-kira nanti kemana arahnya kalau yang yang terdampak dengan pembangunan IKN ini? Kalau yang pertama nih ya, karena masih dalam proses ini pasti yang sektor-sektor yang tadi kayak tetesan itu Bapak, infrastruktur ya, karena infrastruktur bergerak gitu kan, infrastruktur bergerak, kita mulai membangun secara fisik gitu kan, di mana di situ banyak pekerja-pekerja. Artinya Pak tetesan-tetesan tadi yang seperti Bapak bilang, kipratan, akomodasi, penginapan, makan gitu kan. Itu saja itu sangat dibutuhkan. Itu kan kebutuhan dasar sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia kita di sana gitu loh. Apalagi orang yang bekerja di sana tuh bukan hanya 3 atau 4 bulan, bisa setahun gitu kan. Artinya yang akan terdampak itu pasti sektor akomodasi dan pendampingnya gitu loh. Ya memang dan salah satu lagi memang tadi pada saat ngobrol itu saya sempat ingat ya salah satunya adalah pendidikan ya, penting ya, SDM yang penting. Jadi saya tetap berharap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti ini kita juga bantu menyiapkan SDM lokal gitu loh, supaya selain bisa meningkatkan taraf hidup juga mereka juga bisa lebih mempunyai kompetisi dengan nanti kalau misalnya pendatang baru lagi gitu loh. Tahun ini sudah tahun ini ya tahun pindah ini ASN ya? Kayaknya tahun 2024 ya. 2024. Berarti kan akan lebih banyak lagi orang yang datang. betul. Gitu. Dan tadi Pak, kita berbicara pendidikan sebagai area penggerak ekonomi. Bayangkan, kan kita Gunadarma mendirikan kampus di sana tidak hanya untuk masyarakat lingkungan sekitar, tapi kan berharap juga yang dari luar akan datang. Pastilah. Dan kemarin kalau nggak salah memang sempat waktu tanya-tanya itu animonya ini yang pendaftar itu tidak hanya dari masyarakat yang BPU itu ya. Sudah ada bahkan dari Jawa, saya nggak tahu, mungkin karena ada saudaranya di sana gitu ya. Atau ada orang, di Jawa. atau orang tuanya mau pindah ke situ. Nah, ya itu satu dalam artian ini benar-benar kita sudah bisa melihat di kota-kota yang lain bagaimana pendidikan ini penggeraknya luar biasa untuk sektor ekonomi. Dan kesadaran masyarakat PPU itu cukup tinggi untuk pendidikan. Betul. Jadi dengan cerita mereka waktu itu, ya kami sebenarnya butuh fasilitas yang memang terjangkau dalam sisi jarak gitu. Jadi tidak harus mengirim anak kami ke Jawa misalnya. Nah itu jadi begitu sudah ada pasti saya melihat kesadarannya ini memang cukup tinggi gitu supaya bisa bersaing lagi nanti. Kalau kita lihat pada waktu kemarin kita sempat ke sekolah-sekolah itu juga makanya mensosialisasikan ke anak didik mulai dari yang tingkat dasar itu sudah dilakukan bahwa nantinya itu kita harus bagaimana ini menjadi tuan rumah tadi yang sampai dikatakan bagaimana mereka benar-benar mempersiapkan SDM lokal itu mampu bersaing, betul. digunakan dan lain sebagainya. Nah,
Kita bayangkan, makanya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pasti ini yang seperti perguruan tinggi ini tidak hanya lokal saja, pasti ini juga akan mendatangkan. Nah ini kan penggerak ekonomi yang luar biasa loh. Kita kan tahu Pak ya, saya sering kali di Depok aja ditanya, ini kampusnya libur ya? Kita tahu bahwa kalau kampus libur, transportasi itu ya kan, mereka yang menggunakan angkot, menggunakan online, kan seperti itu, tempat-tempat makan. Fotokopian. Nah itu semua dampaknya luar biasa. Dan begitu kampus jalan, langsung naik lagi. Ini kayak pandemi kemarin lah ya Bu ya. Ya, itu berasa. Kos-kosan pada tutup. Langsung turun harga. Betul. Jadi itu yang benar-benar kita melihat memang banyak ya. Banyak faktor-faktor yang bisa menjadi area penggerak ekonomi, tergantung bagaimana pemerintah setempat, masyarakatnya itu bisa cepat tanggap. Misal, saya pasti yakin Pak Rasik, Pak Agus, kalau datang dari satu daerah juga pasti ingin membawa oleh-oleh. UMKM kemarin memang saya lihat masih untuk sementara ini memang masih ya kemungkinan memang sebelum adanya IKN ini kan masih terbatas orang yang datang, gitu kan. Tapi kemarin saya melihat mereka juga sudah berbenah, gitu kan, menciptakan batik Pak. Ada yang penggerak UMKM yang juga sudah belajar bagaimana batik printing menggunakan apa ya, eko yang ini ya, alam ya, warna alam, katakan seperti itu. Mereka siap menyambut, katakan seperti itu. Dan ya kita akan lihat dalam beberapa waktu yang akan datang. Kemarin kita gitu kan. kunjungan ke sekolah-sekolah ya, bulan lalu. Memang suasana atau atmosfer pembangunan IKN-nya sangat kental, dan beberapa sekolah juga sudah mendapatkan lahan baru dan mereka masuk ke dalam bagian dari proyeknya IKN. Dan swasta sudah masuk Bu. Ada CSR dari perusahaan besar lah. Dia ada namanya program guru muda garda depan, jadi diturunkan masuk. Jadi semacam percepatan untuk SDM pendidikan di sana. Jadi memang ini tidak hanya pemerintah ya, jadi swasta juga sudah mulai masuk dengan program CSR-nya, masuk ke pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut, gitu ya. Oke, sudah di ujung ini Pak. Iya, kita nggak terasa ya ngobrolnya panjang. Kalau dibahas mau dibahas nggak habis-habis ya. Mengenang ya. Mengenang kan kenangan kan? Ya mungkin nanti. Jadi kita akan balik ke sana kalau bicara kenangan. Ya, itu yang diharapkan nanti mungkin ada kesempatan kita. Itu tadi kan kita menunggu update terus kan, berproses terus. Ya mungkin katakan misalnya 6 bulan kita ke sana lagi, udah jauh lagi berbeda. 6 bulan lagi. Kelamaan katanya Pak Rasik. Udah berbeda. Karena lagi. memang cepat sekali. Cepat sekali perbedaannya ya. Kalau gitu kita sampai ke closing remark. Silahkan Pak Rasik. Ya sebetulnya kan IKN ini seperti tadi disampaikan adalah pertumbuhan kawasan baru kan. Jadi memang Indonesia kan sudah disetting dalam berbagai kawasan-kawasan pertumbuhan. Ada KEK, kawasan ekonomi khusus di beberapa tempat. Kemudian ada kawasan nasional strategis pariwisata. Ada 10 destinasi wisata yang men-trigger kan. Mulai dari Danau Toba sampai ke Likupang di Manado, Borobudur, kemudian Mandalika dan sebagainya. Itu kan pusat-pusat pertumbuhan untuk menggerakkan dari sisi pariwisatanya. Nah, IKN ini adalah pusat pertumbuhan dari sisi pusat pemerintahan yang orientasinya adalah keberlanjutan ekonomi tadi. Ada IKN sebagai pusatnya dan beberapa provinsi kan pasti Pak ya, ada provinsi, ada kecamatan, ada desa, masing-masing itu sesungguhnya adalah pusat-pusat pertumbuhan. Nah, saya kira dengan adanya IKN ini adalah sebuah tantangan baru oleh pemerintah Indonesia untuk bergotong royong. Jadi intinya gotong royong. Ayo kita bangun gulanya ini sedemikian rupa sehingga semut banyak. Kan seperti itu. Nah, saya kira kontribusi kita terutama dari perguruan tinggi apa yang bisa kontribusikan di dalam pembangunan IKN ini. Dan Gunadarma sudah membuat terobosan ingin mendorong dari sisi aktivitas pendidikan. Maka dibangunlah kampus. Sehingga tadi ada transfer teknologi, ada pengembangan sumber daya yang perlu dilakukan. Jadi saya kira itu closing statement dari saya. Bu Wulan silakan.
Ya, menyambung tadi kalau Pak Rasik ke IKN, kalau saya ke Serambi Nusantaranya dulu di PPU, di mana memang daerah ini juga sudah bersiap ya Bapak ya Bu ya. Jadi secara perekonomian sudah bersiap dan memang kita dari Gunadarma juga bersiap untuk membantu dari sektor pendidikan gitu kan. Harapannya kami dari Gunadarma mempunyai kampus di PPU itu juga memang bisa membantu masyarakat PPU dan sekitarnya, mungkin juga di Kalimantan Timur dan semuanya untuk menyiapkan sumber daya ini agar bisa bersaing dan bisa nanti menjadi tuan rumah di daerah mereka sendiri gitu. Dan harapannya juga dengan adanya sektor pendidikan ini harapannya adalah secara kualitas kehidupan juga meningkat, gitu. Perekonomian meningkat dan benar-benar gula yang tadinya sudah ditaruh itu memang benar-benar tepat sasaran, ya, akan lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Rasik, Bu Wulan sudah berkenan bersedia hadir di studio menjadi narasumber kami. Terima kasih Pak Agus sudah menemani saya. Baik pemirsa UJTV, sekian acara UJ Talk eksklusif IKN dengan topik Serambi Nusantara di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di Senin mendatang pada pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa, terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Sepaku di Kalimantan Timur berada, penajam pasir utara.